Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ali Umri dengan NIM 112211130000054 dari HI 4B. Di sini saya akan melakukan movie review dari film yang berjudul Grave of the Fireflies yang disutradarai oleh Isao Takahata guna memenuhi tugas mata kuliah Konflik Internasional Kontemporer yang diampu oleh Ibu SK Dwi Payana MA. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan dan eksplanasi singkat tentang film Grave of the Fireflies. Nah, Grave of the Fireflies ini adalah sebuah film animasi Jepang yang dirilis pada tahun 1988 dan disutradarai oleh Isao Takahata, yang merupakan film yang diadaptasi dari novel semi-autobiografi oleh Akiyuki Nosaka. Cerita film ini berfokus pada kakak beradik yaitu Seita dan Setsuko yang berusaha bertahan hidup selama Perang Dunia Kedua. Dalam narasinya, film ini menggambarkan perang sebagai sebuah kekuatan yang mengerikan dan merusak, terutama memperlihatkan dampaknya pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada anak-anak yang menjadi korban. Pesan yang ditekankan dalam film ini adalah tentang kekerasan dan ketidakmanusiaan dalam perang, sekaligus mengilustrasikan pengorbanan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kisah ini secara jelas memperlihatkan penderitaan yang dialami oleh Seita dan Setsuko setelah kehilangan rumah mereka dalam serangan udara. Mereka terpaksa mengungsi dan berjuang mencari tempat tinggal baru, menghadapi kelaparan, kesulitan mendapatkan makanan, serta merasakan kehilangan orang-orang tercinta. Kedua orang tua mereka wafat akibat peperangan. Film ini juga menyoroti ketidakstabilan sosial dan penderitaan yang tak terelakkan karena perang. Grave of the Fireflies ini juga mencoba mengilustrasikan sisi gelap perang dan dampaknya secara emosional yang menyentuh hati dan dramatis yang merubah hidup seseorang seperti terjadinya scarcity atau kelangkaan dan kekurangan gizi akibat sulitnya mendapatkan makanan saat perang. Penggambaran perang dalam film ini juga dilakukan secara realistis, menunjukkan bagaimana perang bisa menghancurkan kehidupan manusia dan menjadikan korban kekerasan dan ketidakadilan. Film ini juga menyoroti pengaruh perang terhadap kesehatan mental dan emosional terutama pada anak-anak. Di film ini setidaknya saya mendapatkan konsep dalam hubungan internasional yaitu konsep human nature yang ada pada film Grave of the Fireflies ini. Jadi dalam film ini bisa kita simpulkan bahwa sifat dominan yang muncul itu ada dua, yakni sifat jahat manusia dan sifat baik manusia. Di mana menurut kaum realis sifat alamiah manusia itu adalah greedy atau rakus atau serakah. Di mana dalam film ini sifat tersebut ditunjukkan melalui satu tokoh yakni bibi dari Setsuka dan Seita yang bisa dibilang tamak, pelit, greedy yang ditunjukkan saat scene membagikan makanan dengan porsi yang lebih kecil kepada Seita dan Setsuka dibandingkan saat ia memberi makanan kepada suaminya dan anaknya. Dan ditambah lagi saat ia atau bibinya berusaha menukarkan baju kimono peninggalan ibu mereka ke beras tanpa sepengetahuan mereka terlebih dahulu. Bahkan bibinya menganggap Seita cuma jadi beban di rumahnya. Di sisi lain, sifat baik hati juga ditunjukkan melalui tokoh Seita yang tulus sekali untuk merawat adiknya meskipun harus hidup tanpa rumah dan tanpa orang tua. Yang mana menurut kaum liberalisme, sifat alamiah manusia ini memang sebenarnya baik dan memiliki naluri yang baik terhadap sesama manusia lainnya. Konsep yang akan saya bahas selanjutnya terkait self-help yang terdapat dalam film Grave of the Fireflies. Jadi, dalam film Grave of the Fireflies ini, konsep self-help mengacu pada upaya para tokoh untuk bertahan hidup dan merawat diri mereka sendiri di tengah perang dan kehancuran. Seita, sang kakak, mengambil tanggung jawab untuk merawat adik perempuannya, Setsuko, setelah ibu mereka meninggal dalam sebuah serangan udara. Meskipun tidak ada bimbingan dan dukungan dari orang tua, Seita melakukan yang terbaik untuk menafkahi Setsuko dan melindunginya dari kenyataan pahit perang. Dia mengais-ngais makanan, mencari tempat berlindung, dan mencoba menciptakan rasa normal bagi adiknya. Perjalanan mereka adalah bukti dari ketahanan dan sumber daya anak-anak di masa krisis.
Konsep self-help ini dalam Grave of the Fireflies menggarisbawahi tema ketahanan, keberlangsungan hidup, dan dampak perang yang menghancurkan pada kehidupan yang tidak bersalah. Film ini menggambarkan kenyataan pahit yang dihadapi oleh anak-anak selama masa perang dan upaya yang mereka lakukan untuk melindungi dan merawat satu sama lain. Dalam Grave of the Fireflies, konsep self-help digambarkan melalui upaya tanpa henti dari para karakter untuk bertahan hidup dan saling mendukung satu sama lain di tengah-tengah perang. Tekad Seita untuk menafkahi Setsuko dan melindunginya dari kengerian realitas yang mereka alami menunjukkan ketangguhan dan akal sehat anak-anak di masa krisis. Film ini juga berfungsi sebagai pengingat yang pedih akan dampak perang yang menghancurkan terhadap kehidupan yang tidak bersalah dan kekuatan semangat manusia dalam menghadapi kesulitan untuk survive. Selanjutnya saya akan sedikit memberikan kesimpulan dan tanggapan terhadap dampak perang yang terjadi dalam film ini. Jadi setelah menyaksikan atas apa yang terjadi pada Seita dan Setsuko, saya merasa bahwa peperangan bukanlah sebuah solusi untuk dilakukan oleh setiap negara dalam upayanya untuk meningkatkan power dan mencapai national interest mereka. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bersalah dan sama sekali tidak ikut campur dalam peperangan tersebut harus kehilangan kesempatan hidup dan direbut secara paksa hak-hak mereka untuk hidup dalam dunia yang damai? Perang telah menjadi sebuah neraka dunia yang sangat kejam bagi anak-anak dan masyarakat di sekitar. Hal inilah yang seharusnya dipikirkan oleh setiap negara untuk mempertimbangkan kembali apa yang akan terjadi apabila mereka mengambil keputusan untuk berperang. Karena pada dasarnya nyawa setiap umat manusia bukanlah sebuah objek yang patut kita permainkan. Perang juga telah membawa orang-orang yang tidak bersalah masuk ke dalam jurang yang begitu menyeramkan. Mereka didiamkan kelaparan, kehausan, kesulitan mencari tempat tinggal, dan bahkan mereka tidak memiliki lagi harapan untuk hidup. Kemudian, disinilah kita seharusnya mencari sebuah solusi agar nantinya perang bisa direda atau bahkan dihindari. Berikut ada hal yang bisa dilakukan untuk mencegah perang, antara lain yang pertama, mendorong kepatuhan pada aturan perang, di mana salah satu upaya yang bisa diterapkan adalah mendorong negara-negara agar mau mematuhi aturan perang yang sudah ditetapkan dalam hukum internasional. Hal ini termasuk menghargai dan menghormati hak asasi manusia, melindungi warga sipil, serta menghindari penggunaan senjata pemusnahan massal. Yang kedua, meningkatkan diplomasi dan negosiasi. Diplomasi dan negosiasi bisa menjadi cara yang cukup efektif untuk mencegah perang melalui dialog dan perundingan. Negara-negara bisa mencari solusi damai untuk konflik yang muncul dan mencapai kesepakatan yang tidak membebani satu pihak. Yang ketiga, ada mengembangkan kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama internasional dalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan, dan keamanan dapat membantu mencegah perang. Dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar negara-negara, maka akan tercipta interdependensi dan dapat tercipta stabilitas dan kepercayaan yang dapat mengurangi potensi konflik. Yang keempat, ada mengedepankan diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan ini melibatkan usaha untuk melindungi dan menolong korban konflik bersenjata. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Komite Palang Merah Internasional atau ICRC International Committee of the Red Cross berperan penting dalam mempromosikan diplomasi kemanusiaan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang kelima, ada mengatasi akar konflik. Mencegah perang juga melibatkan mengatasi akar konflik yang mungkin timbul antara negara-negara. Hal ini dapat melibatkan penyelesaian sengketa wilayah, perbatasan, atau masalah etnis dan agama melalui dialog, mediasi, atau arbitrase. Kesimpulannya, dalam teori hubungan internasional ini, upaya untuk mencegah perang melibatkan berbagai pendekatan dan strategi yang saling terkait. Dengan mengedepankan diplomasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik yang damai, diharapkan dapat menciptakan dunia yang lebih aman dan juga stabil. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bisa review dari film Grave of the Fireflies ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video saya, baik dari segi penyampaian ataupun dari segi materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.